Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Des Fabiano Linke, NPF 25 13 11 047, majoring in Information System, Faculty of Engineering and Computer Science. So, here I will explain what financial report are for the basic accounting course taught by lecture Miss Wulan Reski Amalia SAK MAK. Jadi di sini saya akan melakukan eh, pembahasan tentang laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan? Jadi laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang komprehensif. Dokumen ini menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja operasional, dan arus kas suatu entitas selama periode tertentu. Informasi komprehensif mencakup aset, kewajiban, pendapatan, dan beban dalam format yang terstruktur. Pengambilan keputusan digunakan oleh pihak internal dan eksternal untuk membuat keputusan ekonomi yang strategis dan terukur. Tujuan laporan keuangan. Posisi keuangan menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada waktu tertentu. Kinerja usaha menunjukkan hasil operasional berupa laba atau rugi yang dihasilkan selama periode akuntansi. Kemampuan kas menunjukkan potensial perusahaan dalam menghasilkan dan menggunakan arus kas di masa depan. Keandalan informasi menyajikan data yang relevan, andal, dan dapat dipercaya untuk mengambil keputusan optimal. 5 komponen utama laporan keuangan. Laporan laba rugi mengukur kinerja keuangan dan mengidentifikasi pendapatan serta beban selama periode akuntansi tertentu. 2. Laporan perubahan modal menunjukkan perubahan ekuitas pemilik akibat laba atau rugi yang dihasilkan dan penarikan dana dari usaha. Nomor 3. Neraca menghasilkan posisi aset, kewajiban, dan modal pada tanggal laporan sebagai gambaran kondisi finansial. Yang keempat, laporan arus kas menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dari berbagai kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan. Nomor 5, catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan detail dan interpretasi atas item-item yang dilakukan dalam laporan. Laporan laba rugi. Laporan ini menunjukkan pendapatan dan beban yang terjadi selama periode akuntansi, menghasilkan laba atau rugi bersih sebagai indikator kinerja perusahaan. Rumus dasarnya, laba bersih sama dengan pendapatan dikurang beban. Pendapatan mencakup hasil penjualan barang atau jasa, sedangkan beban meliputi semua biaya yang dikeluarkan. Contoh perhitungan, misalkan pendapatan 100 juta, beban 70 juta. Jadi 100 juta dikurang 70 juta hasilnya 30 juta. Laporan perubahan modal. Laporan ini menggambarkan bagaimana ekuitas atau pemilik modal berubah selama periode akuntansi, dipengaruhi oleh laba atau rugi bersih dan penarikan modal pribadi, private dari perusahaan. Laba atau rugi bersih dan penarikan modal pribadi private dari perusahaan. Elemen penting, modal awal ditambah laba bersih, kemudian dikurangi penarikan dana pribadi untuk menghasilkan modal akhir periode. Formula perhitungan. Modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba bersih dikurang private. Contoh narasi, jika modal awal 50 juta, perusahaan menghasilkan laba 30 juta dan pemilik mengambil 10 juta untuk kebutuhan pribadi. Modal akhirnya menjadi 70 juta. Neraca laporan keuangan. Neraca menghasilkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu dengan persamaan dasar aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Keterangan.
Total aset jumlahnya 150 juta. Total kewajiban jumlahnya 50 juta. Nah, jadi total modalnya adalah 100 juta. 50 dikurang 50 juta. Laporan arus kas. Laporan kas menunjukkan eh, pergerakan kas masuk dan keluar yang terjadi selama periode akuntansi. Laporan arus kas menunjukkan pergerakan kas masuk dan kas keluar yang terjadi selama periode akuntansi, membantu mengidentifikasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan mengelola likuiditas kas. Aktivitas operasi. Arus kas dari penjualan produk atau jasa dan pembayaran beban operasional sehari-hari. Aktivitas investasi. Pembelian atau penjualan aset tetap seperti tanah, bangunan, mesin, dan peralatan lainnya. Aktivitas pendanaan, penambahan modal dana, penerimaan peminjaman utang, dan pengeluaran. Penggunaan laporan keuangan. Laporan keuangan digunakan oleh berbagai pihak dengan kepentingan berbeda untuk mengevaluasi kinerja, stabilitas, dan proses keuangan perusahaan dalam membuat keputusan strategis. Penggunaan internal, manajemen, mengevaluasi strategi dan kinerja operasional untuk perencanaan masa depan. Karyawan, menilai stabilitas dan prospek perusahaan untuk keamanan pekerjaan. Penggunaan eksternal, investor, menilai potensi return dan risiko investasi sebelum menanam modal. Kreditor, mengevaluasi kemampuan pembayaran utang dan kelayakan pemberian kredit. Pemerintah, memverifikasi kepatuhan pajak dan data statistik ekonomi nasional. Jadi kesimpulannya, laporan keuangan merupakan alat komunikasi utama yang memberikan gambaran komprehensif tentang keadaan ekonomi, hasil usaha, dan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Alat komunikasi keuangan menghubungkan manajemen dengan stakeholder melalui informasi terstruktur dan terpercaya. Dasar pengambilan keputusan memberikan data akurat untuk pengambilan keputusan ekonomi yang rasional dan strategis. Evaluasi kinerja memungkinkan penilaian terhadap efisiensi operasional pencapaian target perusahaan. Okay, that's all from me. I hope the material I convey can be useful for everyone. I conclude. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.